Kula wis gak kuat, Pak. Kula wis gak kuat nek wis nyandak babakan iki. Masalah melihat kahanan situasi banyak hati manusia masih wangkot, masih bantah. Bon, tapi tetap sahabat-sahabat yok nopo tetap harus saya sampaikan, walaupun itu pedih kurasa di dalam hati, tetap akan kusampaikan. Apa risalah-risalah yang sudah para rasul sampaikan, pedih tetap akan kusampaikan, sebab lebih baik puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat lan anugerah, termasuk malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana ingkang barokah. Mugia napa ilmu nanti ingkang diberingke dening Allah dhateng kita estu-estu dadosa ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang saged berkahi keluarga lan anak putu kita ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalu niki kula badhe bahas masalah janganlah kau sembrono waktu demi waktu. Janganlah kau sia-siakan waktu demi waktu yang Allah berikan terhadap kita untuk tidak lekas berzikir. Jangan. Sebab manusia semuanya wa min waraihim barzakhun, ditunggu-tunggu, diintai terus per detik oleh kematian. Ditunggu-tunggu, di belakang ini satu kematian. Berbahagialah kau tatkala hal itu belum datang, jenengan pun siap. Dikatakan siap di sini adalah keimanan jenengan sudah ihsan. Artinya ihsan teng mriku ati sampean sudah mencapai titik di mana kesadaran dalam hati bahwasanya selain Allah itu la yanfa' wala yadhra,
sudah tidak lagi punya iman bahwasanya mereka itu tidak pernah bisa mendatangkan manfaat, tidak pernah bisa menolong, dan atau bisa menolak bahaya. Sesuatu itulah yang kumaksud al-kaunu minal mukawwanat, makhluk. Untuk bisa hati selalu condong setiap keadaan apapun bahwasanya semua itu adalah wujud sak temeni wujud ilahun wahid, itu jalannya cuman jenengan kedah, jalannya cuman panjenengan hati wajib mustaqarron, selalu terus menerus berzikir. Jangan cuma ada di situ, Pak. Urusan secara syariate jenengan membaca zahir Allah monggo. Urusan cara syariate batin jenengan ngucap Allah monggo ati. Atau selain daripada bacaan itu, yang terpenting adalah sambungi nyawa menyang urip dengan rasa. Namung iku. Sungguh celaka bagi seseorang tatkala hal itu betul-betul sudah datang, posisi iman sampai tasik belum ihsan, masih campur. Iman pada nama amantu billah, nama wahid Allah, iman isi nama. Terus lagi wa malaikatihi, termasuk malaikat makhluk, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Inti mulai dari nama Allah, malaikat sampai kodok, api utawa elek, semuanya kesebut makhluk. Tatkala hati jatuhnya ke situ, ini berarti imannya belum ihsan. Ini Pak yang mesti dihisab, mesti ini akan dihitung oleh Allah, berapa jumlah yang kau akui. Salat, kau akui salatmu. Zakat, kau akui zakatmu. Puasa, haji, dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah jelas mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah rabbil ngalamin. Milik Allah. Naudzubillah, nggih mugi kita sedaya ingkang rawuh dan keluarga anak putu kita estu sebelum madhep kematian iku Allah nakdirke dados iman ingkang ihsan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kula wis gak kuat, Pak. Kula wis gak kuat nek wis nyandak babakan iki. Masalah melihat kahanan situasi banyak hati manusia masih wangkot, masih bantah. Bon, tapi tetap sahabat-sahabat yok nopo tetap harus saya sampaikan, walaupun itu pedih kurasa di dalam hati, tetap akan kusampaikan. Apa risalah-risalah yang sudah para rasul sampaikan, pedih tetap akan kusampaikan, sebab lebih baik saya dibenci orang lain daripada aku menolak tidak menyampaikan risalah Rasul niki. Berkenaan dengan hal itu, maka kita buka dalam surat Al-An'am ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasirah, teman-teman sungguh celaka. Sapa sing celaka? Alladzina wong akeh kafaru kang podo, kadzabu kang podo dustaake, sapa ladina biliko ilah, tentang masalah bertemu Allah. Jadi saya ulang, bisanya ruh itu bertemu Allah di alam ahad, ruh harus selalu berpikir, ruh selalu harus berpikir. Jalannya cuma gitu. Urusan syariat, sholat, zakat, apapun monggo. Ibadah mahdoh murni monggo, ghairu mahdoh tidak murni monggo. Semua di mata Allah sama. Tinggal ruh ini mau wajah tu wajiyah atau tidak. Ruh ini apakah menghadap wajiyah atau menghadap samawati wal ardh? Ada dua manusia hatinya ini. Wajah tu apakah ke wajiyah, maksudnya Allah, ataukah ruh ini menghadap terhadap samawati wal ardi? Ini disebut
mukawwanat. Ketika wajah ruh itu menghadap wajhiyah, inilah yang disebut ihsan. Disebut ihsan. Tapi kalau wajah tuniki menghadap terhadap samawati wal ard, itu masih iman. Buktinya dia iman, secara fisik jalankan rukun-rukun Islam. Inilah golongan yang akan dihisab oleh Allah. Dan hisabnya akan mendapatkan hisab yang buruk. Kenapa? Ketika saat di dunia, apa yang menjadi baju Allah kita rampas. Apa sifat-sifat wujud, sifat wajibnya Allah kita rampas, kita akui, bentuk kita ngaku-ngaku dalam hati. Ini kalau di dalam keterangan kitab yang bernafaskan tasawuf, golongan ini disebut golongan fasik. Golongan fasik. Golongan di mana sudah tahu semua dunia dan langit itu yang menciptakan Allah, tapi berimannya sebatas lambe, mulut aja. Sebatas mulut. Di hati nggak ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi wa mahum bimu'minin, sebetulnya tidak beriman. Lesannya aja yang mengatakan beriman. Siapakah golongan ini? Lah niki jenengan akan tahu sendiri. Itulah golongan kita yang masih bersikukuh nyandang syariat, tidak mau nyandang hakikat. Titik. Siapapun kita. Mereka nanti akan mendapatkan perhitungan hisab yang sangat rugi. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahwa al-muflis. Mereka ini orang yang merugi. Rugi. Tapi golongan yang pertama itulah yang Allah katakan bighairi hisab. Tanpa Allah hisab. Dikarenakan sudah tidak lagi dalam hati pengakuan-pengakuan kalau dirinya yang melakukan. Justru dalam dirinya hanya Allah yang melakukan. Sungguh merugi atau celakalah bagi orang-orang saat di dunia ini telah mendustakan pertemuan terhadap Allah, alias tidak mau. Mengapa demikian Bapak Ibu kita tidak mau bertemu Allah? Karena sukanya hati kita bertemu terhadap syahwatut dunia. Itulah Tuhan kita. Kita mengikuti Tuhan kita, yaitu nafsu. Yang nafsu mengarahkan hati ini untuk selalu bertasi mesra terhadap kesenangan kehidupan dunia.
Kalau ini sekedar jasmani, sah-sah saja dan Allah tidak melarang. Yang Allah larang itu adalah masuk di dalam ruhani. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara, kata Allah. Janganlah sekali-kali ruhaniamu itu ada selain aku. Bapak Ibu, semua kita manusia pasti akan mengalami hal itu. Cuman miturut ayat ini nanti kesimpulannya, kau meninggalkan jalannya nafsu, jangan nunggu besok jangan. Sebab setiap saat dan waktu kita ditunggu kematian. Kapan kesadaran mereka itu bahwasanya bertemu Allah itu lebih penting dan lebih utama dan wajib? Kapan sadarnya? Hatta idza ja'athum, sehingga tatkalane wis teka hum ing mereka opo as-sa'atu, satu masa, baghdatan kelawan ngagetake. Iki bahasa syariat dino kiamat, bahasa hakikat kematian. Baghdak niku sesuatu sing orang kaget. Bojo sampean dicolong wong kaget mboten? Halo. Kaget. Anak sampean dicolong wong, dunya brono sampean iki mang digondol perampok, padahal sampean mulai kecil ngelompokno sampai sukses, boso sukses dilibas greges no badan. Kebanyakan manusia itu podong greges. Inilah Pak Bu keadaan hati seseorang yang imannya belum ihsan, siapapun kita pasti itu. Aja tersinggung lo ya. Jangan tersinggung. Saya menyampaikan risalah Rasul. Yang ini jarang dibuka di tengah-tengah umum. Karena terasa pahit dan pedih dan penuh dengan caci maki. Tadi sudah saya katakan, saya lebih baik jenengan caci benci daripada saya menolak perintah Allah untuk menyampaikan risalah yang Allah berikan terhadap para utusan-utusan sebelumnya. Estu Pak, makanya kadang-kadang kula niki nggih nek wayah dhewean niku ngen-ngen, lah iya iki manfaati uga nang aku, manfaati yo nang ngene kabeh umat. Tapi mengapa masih saja telinganya itu kopoan, telinganya masih mereka sumpal sehingga seakan-akan itu tidak bisa mendengar. Tapi perasaan seperti itu wajar buat manusia. Dan itu harus kutinggalkan juga. Jikalau perasaan itu terus menggeluti terhadap hatiku, otomatis saya tidak akan pernah mau untuk menyampaikan hal ini.
Tapi jangan dianggap masuk 2025 ini saya purik, karena melihat dari kondisi pengajian itu saya kurangi boten, karena memang kondisional, Pak. Kembali kepada Baghdatan. Orang hatinya macam dua. Ketika Allah ringkas suaminya, istrinya, anaknya, harta bendanya, jabatan, kehormatannya, di situ hati manusia ada yang terkejut, kaget, nelongso. Karena iling-iling begitu lama kita cari, kita kumpulkan, kok iya natijahnya akhir-akhirnya semuanya lenyap laksana ditelan bumi. Karena kita merasa selama ini kita yang melakukan. Tidak bisa, Pak, dalam hati kita akan mengatakan Allah. Jikalau kita belum, hati ini belum duduk di ihsan, nggak iso. Akhirnya apa? Greges, makan tidak enak, turu tidak nyenyak, dan lain sebagainya. Lebih-lebih kehormatan, Pak. Satu misal, si A punya kehormatan di mata masyarakat. Apakah karena punya pondok, punya santri ribuan? Lah kok sekarang ada beberapa kasus di pondok dan Allah buka, akhirnya kita masuk penjara. Bagaimana image di tengah masyarakat? Jelek toh? Kehilangan. Iki ora ono tebusane, Pak. Nek kelangan iku sesuk golek maneh. Tapi kalau sudah kehilangan kehormatan di mata masyarakat, image jadi jelek, susah deleh awak, Pak. Baru-baru ini terjadi di daerah Jawa Tengah. Asusila, anak didik santri di bawah umur. Yo ngeluh aku sampaan ngerungokno. Ya Allah. Barean lo. Nek gak kuat koyok ngono. Misalnya ya, daripada ngono, iki ngomong elek-elekan, budal po nang lokalisasi. Lo niku lah gak gratisan. Wah, mbu nek mikir gratisan, Pak. Iki ngomong elek lo ya. Ngomong elek. Dibanding-banding gitu. Ya Allah, dengan niat baik orang tua, anak dipondokkan untuk menjadi orang yang bermoral. Terus pada akhirnya seperti itu, mesake banget. Udah, semua itu adalah termasuk ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, Pak. Terciptain tadi. Dan itu bisa jenengan jadikan sebagai introspeksi. Untuk bisa masuk di dalam
ayat yang tersirat. Artinya apa? Perilaku dohir secara syar'i seperti itu kan dilarang. Dilarang. Terus mana perilaku batin yang dilarang? Ngikuti jalannya nafsu. Udah ini. Ngikuti jalannya nafsu. Yang ku maksud nafsu iku adalah dirimu sendiri. Di dalam hati muncul aku makhluk iki yang wujud, yang punya kehendak, yang bisa melakukan ini itu loh maksudnya nafsu itu. Bukan nafsu sing digambar-gambar iblis ndase ono sungune, bukan iku Pak. Memang dalam ayat diisyarakan ulaika kal an'am bal hum adhal, seperti hayawan. Duduk lantas terus gambar itu enggak. Ya wujud kita itu sebagai makhluk yang hatinya ngaku-ngaku, ya ini ku nafsu. Bahasa sederhana, dalam syariat nafsu gak bisa dipateni, dibunuh gak bisa, tapi dilemahkan. Itu artinya Pak, selama kita di dunia masih butuh jasad ini, dahar, makan, minum, kerja, istri, suami, apapun. Tapi lantas janganlah melampaui batas. Artinya melampaui batas, ruhania itu kita itu ikut-ikut. Loh gitu loh. Ini yang Allah larang. Sudah cukup bagi jenengan ruhania hanya untuk Allah. Artinya ketika apa yang terjadi dan terlaksana dalam diri jasad, bahasa hati atau ruh jangan ada. Harus bahasa yang muncul, aku sejatine Allah. Loh niki lah namanya pangrasa toh Pak. Jadi pangrasa bangsule iku bukan terhadap roh makhluk, bukan. Bangsule rasa iku dengan kalimah ana, bangsule roh iku maksudnya adalah aku. Ada sebuah teori skema, hatimu mengatakan Allah, tapi harus merujuk adalah ana, ingsun. Yang dimaksud ingsun ana ini adalah tajalli. Aman. Kalau seperti ini aman. Berarti sing rasa lan sing dirasa aku nih sendiri siapa? Allah itu. Saged sambung nggih? Nggih. Ketika seseorang itu pada saat di dunia sudah melalaikan tentang masalah Allahnya, otomatis dia akan tidak mau bertemu Allah, sukanya bertemu terhadap selain Allah, terus datanglah satu kematian. Disitulah kesadaran akan muncul. Pak, getun iku ra ono mburi.
Ra ono ngarep. Getun itu, kecewa itu tempatnya di belakang. Kalau sudah datang getun itu baru udah Pak, percuma, nggak ada guna. Hatta idza ja'at humus sa'atu bagdatan. Kalau sesuatu itu sudah datang, kecewa pun tak ada guna. Tobat pun tak akan bisa diterima karena waktunya sudah habis. Sehingga mereka hanya berkata, bagaimana bisa berkata, qalu dong ngomel, sopaladina rupani ngomel, ya hasrotana, duh ciloko ingsun, duh celakalah saya. Alama ingatasi opo farodna kang laleake ingsun fiha ing dalem masalah dino akhir lali. Penyesalan yang seperti ini nggak ada guna manfaatnya. Jenengan wajib yakin tentang situasi yang seperti ini, karena ini tercatat di dalam ayat-ayat wahyu Allah. Wahyu Allah yang tertulis disebut Qur'aniyah mengatakan bagdatan itu sok dino kiamat. Terus di belakang, di balik ayat-ayat yang tersurat ada ayat yang tersirat. Itulah pandangan hakikat. Kapan? Kematian. Kematian. Wajib bagi kita, walaupun belum pernah mengalami kematian yang dimaksud dalam ayat ini, semua manusia entah beragama apapun akan terjadi kekecewaan ketika saat sesuatu yang pasti datang itu terjadi. Sugihmu ora iso manfaati anggene awakmu. Dunya sing kita kumpulkan toh pada akhirnya tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kita. Ora iso. Anak yang lucu-lucu tetap kita tinggalkan. Janjinya istri suamimu dulu sehidup semati. Inilah akan ketahuan janji yang palsu. Ya wis, tinggal bosoke sampai nambah aku. Lah wis, apa yang kita andalkan? Padahal di situ dikatakan hanya amaliyahmu. Nek bahasa syariat, yang bisa menolong dirimu hanya amaliyahmu. Amaliyah yang kepriben. Amaliyah yang mana? Lawang kita amaliyah itu kita aku-aku. Mana sih yang disebut amalun solihun? Fal ya'mal amalan solihan. Mana sih? Ingat Pak, dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semua amaliyah sampai niki kali kula sholat ya apapun gak akan diterima Allah jikalau tidak jenengan dasari hati makrifat ketika melakukan satu ibadah tadi. Laksana. Kita banyak kulit kacang, Anda tandur, Anda tanam, mana akan bisa cukul? Ini nggak bisa dibantah. Jenengan bantah lewat mana? Kalau itu nanti bisa cukul. Lewat ilmu apapun nggak bisa bantah kebenaran ini. 1, 2,
Jikalau jenengan menanamnya itu bijinya, Anda bantah dari mana jikalau tidak bisa jukul. Tanahnya ya subur, kacangnya itu memenuhi syarat, boten kacruk lho nggih. Ngertos kacruk. Kacang yang nom, kacruk ditandur, ora iso. Ini laksana hati yang mati. Ini laksana iman yang belum ihsan. Nggak bisa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah apapun jikalau didasari hati yang bertakwa. Yaiku jenenge klabang kures. Ning dunya iki wedi apa maneh sakwisean. Dulu kita ingat ada pujian kelabang kures padha nyokot. Lah ngoten nggih, setelah kematian itu. Ya untung gak ulong. Iku mah kok ulong mlayu kabeh iki. Pak Nyun Sewu, ada ayat mengatakan harta benda iklamu annama amwalukum wa auladukum iku fitnah, besok akan jadi siksa. Iku maksudnya ya apa? Hakikatin dunya bagi golongan ayat ini loh ya, tidak akan pernah mengatakan itu sebuah siksa, tidak pernah mengatakan itu adalah sampah, tidak pernah mengatakan itu adalah kelabang, nggak pernah. Kok dia tahu itu kelabang, dia akan ngalih. Apa ngalih? Menyingkir. Bukti nih jenengan ya nyingkir. Iku maksudnya para ahli tahqiq Pak, ahlul arifin melihat kesenangan dunia itu laksana itu tadi, kelabang kures. Kok ono kures ya? Iki pujiannya dulu gimana ya? Aslinya gitu. Dikatakan ilat itu penyakit. Pasti beliau tinggalkan hati Pak, maksudnya hati. Ruh, bukan jasmani. Bukan jasmani. Pun salah paham. Yang tinggalkan itu kelabang, itu ruhani. Bukan jasmani. Yang tinggalkan syahwatud dunya adalah ruhani. Tapi ada yang nekat Pak. Para masyayikh dulu, kekasih-kekasih Allah itu, ada yang mengatakan dan meninggalkan sekaligus sak fisike. Iya. Artinya dia sudah tidak mau lagi campur awur dengan orang, masyarakat, istri, anak, udah. Dia sukanya menyendiri sana di hutan, bertapa di gua. Udah, ada yang seperti itu. Sebab beliau itu masih di dalam taraf pengetahuan bahwasanya kesenangan dunia itu bisa sebagai sabab musababnya hati terhalang terhadap Allah. Padahal kaifala yutasawwaru dalam Hikam pasal 14 atau 15 itu. Bagaimana mungkin kesenangan dunia
selain Allah itu bisa menghalangi, menutupi Allah dengan dirimu. Lah wong Allah itu di situ. Lah yang menguasai semua selain Allah ya Allah. Bagaimana mungkin itu bisa menutupi Allah dengan dirimu sehingga kau tidak tahu wujudnya Allah di situ? Heta, son rungokno kupingmu son. Aku ikut di dirimu. Kau kemanapun, aku selalu di situ. Karena ma'akum, itu selalu berserta kamu. Kok aneh? Kamu tidak bisa memandang aku, kok aneh? Kamu tidur tak tidurkan. Kamu bangun tak bangunkan, perkara kau makan yo tak makankan, tak juju, tak suapi, makanan tak haluskan, tak tuntun sampai terhadap lambung, tak proses di lambungmu, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi vitamin, protein. Terus lantas kamu kok orang tahu kalau saya di situ, kok aneh. Babi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi dariku yang kau dustakan? Rungokno kupingmu son. Mun Pak ngejer Pak nek wis kaya ngeten. Aku yang setiap saat setia, dikala kau sakit aku tunggu. Jikalau kau menjalankan apapun tak layani. Tapi balasan kamu kok bercinta pada selain aku. Silakan kalau seperti Inuson. Kalau kau menganggap bahwasanya selain aku itu bisa memberikan manfaat, menolak baik, silakan ikuti dia. Tapi nanti kau akan tahu di saat kematianmu datang. Ya inilah. Udah. Nggak berguna penyesalan kita untuk tobat sudah. Pintu tobat sudah ditutup. Istilah matahari sudah muncul dari barat. Wahum lan khali utawi mereka iku yahmiluna podo nanggung, podo mikul sapa ladina mikul opo auzarohum ing piro-piro kesalahane dosane mereka masing-masing ala zuhurihim ing atase atine mereka. Udah Pak, nggak bisa apa-apa. Terus akhirnya apa? Ala sa'ama yazirun. Subhanallah. Inilah saelek-eleke wong sing paling elek mikul dosane pada hari di mana Allah sudah terangkan sebelumnya. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya lakukanlah terlebih dulu sebelum datangnya hal yang Allah pastikan terjadi. Pertama, taubatan nasuha. Tobat sing sak temene tobat iku tak akan pernah mau melakoni lagi, melakukan lagi. Inilah ada kaitannya dengan rohaniah, beriman pada selain Allah. Sapa sing ngaji kelason lho wis kesalahan besar sampean. Ilmu iku muncul teko cocote kelason.
salah besar is. Mana yang disebut sifat wajib Allah kalam? Kalam. Kan itu masuk dalam sifat ma'ani loh. Kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Kalam ini suara, tekai. Anda, siapapun kita, kalau imannya belum ihsan, pasti suara tokek. Dulu sering Pak, tokek muniku tiga ramalan. Tokek sugih, tokek melarat, tokek sugih. Engko tiba mana? Lah ngoten biasa niku. Ini pikiran-pikiran dari orang-orang dulu, imannya belum ihsan. Jikalau hati jenengan sudah duduk di ihsan, itu kalamullah. Kalam itu suara, sak jerone suara oleh sok metu iku sapa? Berhubung wong ihsan iku bisa nerobos datang gesang, maka imannya itulah kalamullah kalau diucap. Tapi cukup sudah dengan pendam dirasa. Udah. Sebab nek sampean ucap di orang-orang golongan mesti geger. Kalau Anda belum siap, jangan sekali-kali. Kalau siap, monggo. Maksudnya siap apa? Siap dicaci, siap dimaki, siap di apa-apa nih. Monggo. Siap difitnah. Monggo. Bapak Ibu, itu yang pertama, taubatan nasuhan, tinggalkan iman dalam hati yang selain Allah dalam aspek apapun. Artinya berimanlah semua yang berafal hanyalah aku Allah. Inilah Pak dzikir yang bisa tembus di dalam latifah rubaniyah. Kelihatannya lahirnya mengucapkan Allah atau hatinya mengucapkan Allah, tapi di dalam hati ada hati lagi yang disebut orang Jawa telenge hati. Itulah ihsan, rasa ini tembus. Inilah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, akan menjadikan hatimu itu jadi tenang. Tapi kalau zikirnya itu cukup di lambe, di syariat saja, ora iso tembus. Iku gak namanya zikir, tapi dzikir. Perbedaan antara huruf zal dengan dal. Wis maknane dhewe. Wis ngene-ngene dhewe aku mau ngomong. Perbedaan zikir dengan dzikir beda lho Pak. Ya wis iku mboten pantes kula sebut. Berzikirlah kau, yang zikir itu menjadikan dirimu fana. Tak ada lain kecuali prosesnya dari sirul asr ke fana'u dzikri. Bon niku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sak bejo-bejone wong sing paling bejo ya kuwi wong sing wis melakukan taubatan nasuha. Ini tak mungkin jenengan kalau sudah hati itu bisa terima ajaran tauhid dan mengamalkan, yang ketika mengamalkan dengan maksud tujuan membersihkan seluruh al-awrath, iman-iman selain Allah, kotoran-kotoran hati, gak mungkin jenengan pingin ngotori maneh. Intine jenengan kalau sudah tahu bagaimana jalannya menuju ke ahad,
dan sampai lakukan itu walaupun hanya mendapatkan 1% gindil-gindil dari 100%, gak mungkin hatimu akan ingin melakukan lalai lagi. Tapi toh nyatanya Allah melalaikan. Itu berarti bukan keinginan Anda. Itulah maksud Allah mendidik tauhid sampai biar tambah kuat. Ini yang disebut taubatan nasuha. Bukan letaknya nasuha itu ada di dalam jasmani, telekane saged. Saiki geweton Pak, tapi nanti 3 hari, 4 hari atau seminggu ada kesempatan, waktu oke, mendukung, helah, melakoni mana? Iku namanya kapok lombok. Waktu kepedesan seperti kita nggak mau. Nanti kalau sudah habis pedesnya makan lagi, mesti toleh-toleh cari pedesan atau cabai. Makanya baru sakit. Tidak bisa kita masih duduk di syariat disebut taubatan nasuhan, nggak bisa. Oke, rasan-rasan sih jalan terus, ya tak? Hasud, riya, apalagi takabur di mata Allah, jalan terus. Mana disebut nasuhat itu mana? Nggak ada. Buat Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama, kita harus melakukan taubatan nasuha. Yang kedua, dari ayat ini mengandung hikmah bahwasanya kesempatan kita gak mungkin kita akan mengatakan masih lama. Justru di hadapan kita itu yang namanya kematian lekas kunjung karena satu paket Pak. Mati dan alam akhirat satu paket. Siapa di dunia ini pingin tahu keadaan alam akhirat, wajib ruhaniyah tinggalkan dunia, masuk ke alam akhir. Dan siapa yang sudah tahu kahanan di dalam alam akhirat, maka indahnya alam dunia pasti mereka campakkan. Kalah indah. Nikmatnya bertemu Allah. Mengapa melebihi nikmatnya ketika kita bertemu pada istri-istri kita? Itulah maksudnya. Sebab istri suami kita bersifatkan tidak kekal. Tapi Allah bersifatkan kekal. Disitulah artinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jikalau lewat surat Al-An'am tadi, ya surat Al-An'am ayat 31, kok iyo kita masih bangtang, nggak lepas melakukan tindakan setiap waktu untuk ingat pada Allah, nggak sadar tentang hari akhirat di sini, maka itu salah satu tanda kalau hati kita sebagai manusia hati yang keras. Ini hanya masuk pada orang-orang yang membangkang dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Hanya ini. Makanya mengapa dalam ayat Al-Furqan Allah katakan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Muhammad, aku tidak mengutus kamu ke dunia ini kecuali memberikan kabar terhadap mereka yang beriman, kabar baik. Ini tadi golongan-golongan yang sudah menerima ajaran dinul haq, wa nadhiran, memberikan peringatan keras kepada mereka yang mengingkari, artinya menolak atas kedatangan dinut tauhid. Ini mereka. Jadi kafaru di situ adalah tertutup Pak, ya. Hati yang tertutup.
penutupan apa? Bokong pun ngoten mawon. Kita masuk pada sesi tanya jawab dari Bapak, Ibu, monggo. Bapak dulu, saya kasih waktu 3 orang untuk bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nami kula Yusuf Adnan saking Tanjung Arum, Sukorejo. Kula badhe tanglet pengawasan iki kula praktekaken kali lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kadang-kadang sing kula tangletaken iki teori niku nggih kaya ya tapi praktek sing wangel niki. Pertanyaan kula, terus pundi carane ngelatih praktek niki sehingga dados istiqomah? Nik mawon kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengambil ayat kauniyah, Pak. Kita harus pelajari, harus kita teliti tentang masalah kejadian. Mengapa sepeda pancal ini kita berikan terhadap si A, oleh karena si A nggak mau belajar sepeda pancal kok susah? Mengapa sepeda pancal ini kita berikan si B kok langsung bisa dicandak dan dinaiki dengan mudah? Ini ayat yang bersifatkan kauniyah, tercipta. Dan di balik ayat ini ada ayat tersirat. Apa maksudnya? Pak, mengapa Allah ketika berbicara tentang zikir dalam Al-Quran iku kok yo kathiron atau bahasa terus ada di situ? Berarti apabila Anda ingin mendapatkan satu waktu masa keadaan mudah, wajib kita terus-menerus berzikir. Pun, sekarang saya kasih jaminan. Kalau nggak cocok dengan jaminan ini, Morona Mojokerto tapu ono sandal cocotku. Wis, kondisikan 40 hari 40 malam. Hati sampai setiap nafas berzikir terus. Tanpa henti, tak jamin gak iso putus, gak iso lali. Mboten saged muni ae terus nanti. Ini tabek terhadap uzlahnya Nabi Musa. Jenengan tabek uzlahnya Nabi Yunus, monggo. Berapa hari beliau diuntal ikan nun, monggo. Silakan. Ikut mana? Tak jamin hati sampai nanti kaisok melupakan. Niki lho muni terus. Bahayane nek muni apabila tidak kita dasari dzikir tadi dengan sirul asror, bahayanya loh ya. Bahayanya, saya katakan bahaya ini karena memang ada makhluk lain yang mencampuri. Yang makhluk itu membuat penyonot terhadap kita seakan-akan kita sudah benar.
dan ahli dikira para aulia. Nanti di situ. Sehingga Anda jangan heran kalau tahu apa isi hati seseorang. Akhirnya muncullah dalam hati sampai itu merasa. Loh, ini loh. Tapi jikalau itu sampai dasari juga dengan dzikir sirrul asrar, maka munine enggak membahayakan. Enggak bahaya. Justru munine ikut didamel, dibuat pijakan. Sirrul asrar Anda selalu nyantol. Begitulah Pak. Akhirnya sirrul asrar lepas, tinggal fana'u dzikri sudah. Nek mau. Lu berarti kula kan ninggalno anak bojo. Iya. Tapi ya gak usah metu teko omah. Ning jero kamar ae, nglibet ae nak jero omah, ya ta? Seperti kucing lulut ya, Pak. Wis gak keluar-keluar. Bila perlu dibiri. Tahu dibiri nggih? Kucing laki-laki kalau dibiri dioperasi, di luar ada kucing perempuan ngeong-ngeong nggak akan kepincut dia, karena hilang rasa perempuannya. Tirulah, nggak bisa meniru siapa namanya Nabi Musa, tiru ayam ketika ngengkrem 21 hari. Ada jago keluruk, enggak kepincut. Makan sudah ditinggalkan. Bahasa teori, mengapa induk ayam ketika ngengkremi telur itu gak makan? Biar suhu temperaturnya itu normal, panas. Berapa tuh Pak derajat? Berapa derajat itu? Sing tahu mbuktekne iki lho. Jenengan sing gawe netesno telur niku lho, nek mesin nak wonten nggih. Berapa derajat itu? 36 nggih. Wis mbuh ya wis sakmono iku, ngoten. 36 netes telur ayam paling tidak 21 hari. Berarti jenengan bertapalah 21 hari. Biar muncul urip. Aku Allah. Ya itu telurnya dulu Pak. Biar jenengan keluar dari kematian hati. Kalau pertanyaannya itu biar mudah, praktek itu gimana? Wong teori akal kita, keadaan sudah paham. Itu tadi tinggal satu. Harus Pak. Harus. Yes. Jika lo nggak bisa meninggalkan kerja, dicoba aja. Waktu kerja, jenengan bisa melatih terus apa enggak? Kalau bisa, ngapain harus ditinggalkan kerjaan? Nggak ya? Disitulah Pak. Berarti mustaqorron, terus menerus. Bahasa Quran kathiron, dikron kathiron. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Baik siang maupun malam, hati Kanjeng Nabi niku tidak pernah berhenti dari dzikir. Mau tenang lah, gak bagi yang sudah melakukan kholwat tadi yang ku maksud. Jangan komunikasi hati Anda satu kata pun terhadap selain Allah. Gak usah lama-lama. 21 hari kurang, tambahin sampai 40, udah. Jini sampean bila mana sampean mengikuti topone arek bayi, yo sangang wulan lebih. Monggo. Wong arek bayi ku topo. Ben ku urip. Lah ngono toh? Goleki urip.
Carane iso urip kudu ru bolongan. Kudu iso metu nglewati bolongan. Nek gak ru dalane, Pak, ya gak iso metu. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau sudah waktunya dengan sendirinya serviks itu akan ditekan oleh watt. Tahu watt nggih? Dengan sendirinya akan watt. Bahasa watt ini bahasa Indonesia apa, Pak? Ini bahasa Jawa, Bu. Bahasa Indonesia? Kontraksi. Oke, kontraksi. Loh. Salah nggih. Sembuh aku duduk dokter masalah. Merejan. Loh, itu kalau belum waktunya kan belum datang toh, Bu? Belum datang. Kalau sudah waktunya, ya sudah datang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti hukume khalwat uzlah iku wajib. Jikalau satu hamba menginginkan urip sejati. Satu hamba menginginkan untuk tidak lupa lagi. Kedah niku. Monggo. Makanya mengapa kami kok khalwat itu tidak saya anjurkan berjamaah. Ada di situ. Mana pernah saya ngajak, ayo jamaah bareng khalwat. Ora tahu. Dewe-dewe. Bapak Ibu hadirin, itu Pak nggih cara untuk menjawab. Dan ini apapun alasan dan keadaan kita wajib untuk laksanakan itu. Jikalau mboten kepingin terjadi lupa lagi mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tanglen iki rada bingung polae. Gus son kan kengken sirul asron nggih. Niki lek dijalani kita masuk semakin dalam ke alam kefanaan. Niki syariat niki semakin jauh, Gus. Sampai-sampai mau melakukan niku kaya wegah ngoten lho. Niki memang begitu adanya napa niki seruan nafsu, Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sangat prinsipil mengatakan siapa berjalan ke arah barat semakin lama pasti arah timur tinggalkan. Dalam kalimat lain, sejatine wong sing disebut wong sing wis nglakoni salat yaiku wong sing ninggalno salat. Wis empun digoreng lho niki. Tak lungguhno dulu, tak pahamno dulu. Maksudnya dikatakan orang yang sudah betul-betul sholat sak temene sholat ya kuwi waktu dohire sholat atine gak merasa dirinya yang melakukan, berarti meninggalkan sholat dirinya itu, meninggalkan pengakuan. Lho ngoten niki. Semakin jenengan memfungsikan zikir untuk bertemu Allah, mengapa syariat itu kok semakin jauh? Memang seperti itu. Dalam konteks ruhaniyah. Siapa yang selalu wa ilaihi al-wasilata? Siapa yang membawa wasilah dengan tujuan untuk mendekat dan bertemu Allah, maka secara otomatis Allah akan memisahkan
ruhaniyah dengan selain Allah. Selain Allah. Artinya secara fisik tidak harus dan belum tentu itu ditinggalkan. Semakin jauh syariatnya, enggak. Cuman secara ruhaniyah mesti tambah jauh Anda dengan selain Allah, termasuk yang dibilang syariat tadi. Saya ulang, ketika saat hati terus mendawamkan, terus berzikir sirul asrar, secara otomatis semakin lama Allah akan jauhkan hati itu terhadap selain Allah, termasuk hukum syariat. Tapi bukan berarti jasmanimu itu dijauhkan dari hukum. Paham ya? Itu suka-suka Allah. Makanya di sini dalam kitab Al-Hikam itu sistem untuk bisa sampai liqo pada Allah itu ada dua. Ada yang dari atas nyeblok ke bawah, ada yang dari bawah naik ke atas. Pilih yang mana? Monggo. Kalau pilih yang pertama itu disebut majedubun. Berarti dohir sampan itu sudah tidak mau tahu tentang hukum syariat dohir ya. Tapi kalau jenengan pakai sistem dari bawah ke atas disebut wasilun, maka Allah kondisikan jasad jenengan dengan hukum-hukum syariat. Tapi kedua-duanya pasti ruhaniyah itu Allah jauhkan. Allah jauhkan dari selain Allah. Ruhaniyah lupa ya, ruhaniyah. Makanya istilah zadab, perilakunya orangnya majedub itu macam dua. Fil akli, fil kolbi. Ada kalanya akal sak hatinya, ada kalanya bikol bin fakot, hatinya saja. Orang yang berjalan dijalankan Allah lewat fasilun sing jadab istighraq, datang Allah itu cuman hatinya saja. Ya dengan pilih yang mana monggo kerso. Dua-duanya enggak ada yang salah miturut saya. Miturut saya. Entah miturut antum, terserah. Miturut saya, ingsun lho Pak, paham ya? Miturut ingsun, saya, semuanya terserah. Laksana gini, wahai hambaku, silahkan kamu dari arah kemana, arah mana, jalan yang mana untuk datang hadir menemui aku, silakan. Dari arah barat, monggo. Dari arah timur, utara, selatan, silakan. Oh, semuanya kalau sudah sampai di sini sudah nggak ada bedanya. Bersyariat apapun silakan. Wih, pakai sepeda silakan, pakai mobil silakan, jalan kaki juga silakan. Toh kalau sudah sampai di sini sudah nggak ada bedanya. Sudah. Makanya mengapa sih diisyarahno datang alam ini tentang masalah haji, sugih melarat, ngelumpuk dadi siji ono kono pakaiane ya padha. Iku Pak. Wis gak bahas perkara-perkara sing wis mau nih. Ono ada yang nyun sewu, ada yang ikut plus, nggih. Ada yang mengikuti sakliyane plus. Ternyata kalau sudah di lokasi wis padha ae. Waktu kita berangkat di rumah Pak, sok koyok wong mulya-mulya. Lho ya diketing, diiring, sampak kadang-kadang nggih nyun sewu ning ngarep ana patwal wing-wing lah ngoten. Mbasana tetek kana. Wis kaya nglandang.
Gitu. Ya sudah ikut. Udah lah koyok top-topo. Koyok wong wis maha lah una. Ya Pak, basa wis tutuk Mekah kabeh yang gelandang wis yang ngono iku wis. Wis gak ada beda. Artinya semua status kita lepas. Kalau sudah di mata Allah, kita menghadiri bertemu Allah, semua status harus kita tanggalkan. Ya. Jadi leres Pak, semakin jauh hati sampean dengan urusan syariat itu pasti. Tapi masalah jasmani ya belum tentu. Tergantung Allah jenengan dijalankan yang bagaimana. Ngoten. Sing penting jenengan kali kula namung ngeten. Namanya tepung digawe uti-uti monggo, digawe jemblem monggo. Sing penting kita nggak pernah protes datang Allah. Ngoten mawon. Jangan dibikin susah. Ngintir ae. Udah, wis terserah Gusti. Kula sampean jadikan lentu, monggo, begedel nggih monggo. Terserah. Niku mung ngaran tok kok. Engko nek wis dipangan tutuk weteng ya wis gak ono aran. Lah ngoten nggih. Ngoten. Nggih. Sekali lagi Bapak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhatan aja Yai. Pengalaman diri saya pribadi loh Yai. Ya memang selama ini dari akil balik sampai sekarang kan memang saya ini istilahnya itu sudah terdoktrin gitu dengan syariat-syariat seperti itu Yai. Sampai sekarang terkadang masih melekat Yai. Nah sekarang setelah Allah memperjumpakan Yai dengan kami itu sadar sebenarnya kehidupan ini setelah direnungi itu apa yang disampaikan Yai itu memang benar, banyak mendekati kebenaran. Terkadang merenungkan diri itu memang begitulah, memang keadaannya hidup ini apalah gitu, terkadang penuh dengan tipuan gitulah Yai, maksudnya itu kalau sudah sadar Yai, ya mohon aja doanya untuk terus mendoakan kami ini Yai, sebagaimana untuk mempertajam terus tentang tasawuf ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waman tabi'ani, kata Rasul, fattabi'uni, akhirnya disebut sebagai man tabi'ani, orang-orang yang mengikuti ajaranku. Jangan khawatir. Jangan khawatir terkait masalah permintaan tadi. Secara otomatis sebagai manusia yang disebut hablum minan nas, itu bagaimana menjadi hablum minallah. Jenengan gak nyuwun iku wis otomatis. Kata Rasul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya yuhibbukumullah. Faqat tabi'ani ya yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku yang sudah aku teladankan, yuhibbukumullah. Ini sebagai jawaban dari sebuah syarat dalam surah Ali Imran. Kau pasti cintamu akan diterima Allah dan kau akan dijadikan sebagai kekasih. Jadi bahasa hablum minanas saya terhadap jenengan Pak, jenengan jangan khawatir. Pasti itu terjadi walaupun kita jauh secara dohiriyah, bahkan tidak pernah bertemu sekalipun. Ketemunya hanya di YouTube, di medsos. Jikalau hati jenengan condong terhadap
dinut tauhid ini, maka inilah golongan yang dikatakan Rasul, jikalau kau semua itu mengikuti ajaranku maka yuhibbukumullah. Jangankan di medsos Pak, kita contohnya mana pernah ketemu Kanjeng Nabi? Halo? Kan jauh Pak. Lebih jauh ini daripada jenengan ketemu di medsos. Yun Sewu, ada memang seseorang yang mengatakan jikalau kau belajar di YouTube, gurumu setan. Kalau nggak ketemu wongi orangnya, sama halnya kau berguru terhadap Yun Sewu Pak. Ini risalah yang Rasulullah bawa dulu. Kalau jenengan punya makalah seperti itu, berarti batal semuanya umat sekarang. Nah, nggak ketemu Rasulullah. Mbok yo jangan terlalu dangkal. Kita masa itu, kita itu digerus masa Pak. Secara dohiriyah digerus masa. Syariat ini digerus masa. Contoh, syariat Kanjeng Nabi ketika bepergian selalu pakai kuda atau pakai onta, paling tidak keledai. Sekarang zamannya beda Pak, digerus masa, ya pakai sepeda, apa-apa nggak masalah. Cuman yang tidak bisa digerus risalah. Yang di dalam risalah itu khusus masalah dinut tauhid. Ini nggak bisa digerus. Mulai Nabi Rasul siapapun, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sama. Anik butullaha wastanibut tauhid. Ini kita. Nafi isbat, meniadakan hati selain Allah. Yang dimaksud Allah adalah laisa kamitsli syai'un, dalam konteks apapun, aspek apapun yang berperan. Habis itu menetapkan semua itu adalah ingsun, Allah itu yang mendominasi. Tinggal kita itu mau nggak sampai pada derajat yang mulia atau tertinggi di mata Allah itu yang disebut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah iman yang sudah ihsan. Nggih, Ibu ada? Assalamualaikum Gus. Nyun penjelasan. Yang pertama, kuburan berjalan beserta isinya. Yang kedua, bernafas tapi tidak bernyawa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi? Bernafas tapi tidak bernyawa. Nafas tapi tidak bernyawa. Pun. Kuburan yang berjalan, apa sih makna dari kuburan? Tempat pendemani wong mate, niku namanya kuburan. Kok ana kuburan melaku? Artinya banyak hati manusia yang dalam keadaan mati tapi dia berjalan. Itulah kata orang Jawa batang. Inilah golongan kita yang imannya belum ihsan, Bu. Ini golongan kita yang imannya belum ihsan. Makanya mengapa malaikat Jibril kok tanya terhadap Rasulullah tentang ihsan? Ya ini persoalannya supaya kita lekas ihsan. Dikatakan berjalan, kuburan itu
Ya, golongan-golongan ahli hijab iki, Pak. Pon, 1. 2, bernafas tapi tidak bernyawa. Apa sih bernafas itu? Ambekan. Tapi tidak bernyawa. Itulah tempatnya dikatakan tajalli tadi. Melakukan tapi tidak merasa melakukan. Melakukan sesuatu tapi dalam hatimu sudah tidak lagi panjenengan yang melakukan. Sopo sing melakukan? Yurip yang ada dalam diri jenengan. Itulah bernafas tapi tidak bernyawa. Makanya saya katakan itulah maksud tajalli. Wajib kita harus sampai pada titik itu. Karena natijahnya, nihayah, tujuan kita bertauhid itu endingnya, tujuan akhir adalah tajalli. Lepase aku hamba, munculnya aku Allah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya pernah ada orang yang bilang sama saya ketika dia berkhulwat, dia bilang sudah ketemu sama Allah. Katanya bisa diajak omong-omongan. Ngoten niku terus pundi Gus. Yang nomor 2, kiat-kiat kita sebagai orang tua ketika anak kita jauh dari kita, cara berpasrah diri niku apa harus riadoh, banyak riadoh sebagai seorang ibu agar mereka selalu dalam lindungan Allah dan bisa menjadi pewaris ketauhidan di atas bumi Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang dikatakan sudah bertemu Allah, orang yang tidak merasa sudah ketemu Allah. Saya ulang. Seseorang yang dikatakan sudah mencapai makrifat Allah, ketemu Allah, adalah orang yang tidak merasa dirinya ketemu Allah. Sebab yang dimaksud makrifat pada Allah itu adalah yang bertemu Allah itu adalah Allahnya sendiri. Jikalau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya aku sudah ketemu Allah, jelas niku kadzib. Nyun sewu. Jangankan perkara ini tidak bisa dijadikan sebagai pembohongan. Lawang perkara jelas saya bukan duriyah Rasul, iso tak gawe ngaku-ngaku duriyah Rasul. Mohon maaf, gak ada ceritanya itu Bu. Malah kok ngaku-ngaku. Ora ono wali ngaku-ngaku wali, ora enek. Bon, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah orang tua dan anak. Ketika jauh, apakah harus riadoh supaya bisa mencapai tawakal dengan sempurna, dengan harapan anak nanti biar menjadi anak yang bertauhid. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Jikalau tawakal itu betul-betul
terlaksana sesuai dengan maksud tawakal, tidak di bibir aja. Bahwa hasbuh, Allah cukupi semuanya. Apa yang menjadikan keinginanmu? Tinggal pertanyaannya, sudahkah tawakal itu betul-betul mencapai target? Artinya syarat sahnya tawakal itu sudah terpenuhi. Termasuk di dalamnya syaratnya adalah Kak rumongso tidak merasa elok-elok nandangi melakukan. Contoh, si A pasrah si B suatu kerjaan atau apapun. Si A nggak boleh ikut-ikut ngatur yang sudah dilakukan oleh si B, nggak boleh. Yang namanya tawakal itu kita nggak boleh merasa makhluk yang melakukan. Ya udah, itu namanya tawakal. Kalau pertanyaannya apakah harus kami itu riyadhah? Wajib. Birriyadhati wal azkar, itu wajib. Itu bentuk hablum minan nas antara walid terhadap walad. Walid orang tua, walad kepada anak. Hablum minan nas. Tinggal pertanyaannya hablum minallahi, walad itu bagaimana? Anak bagaimana? Nah, Pak, ada loh Pak, orang yang paham tentang masalah ketauhidan itu tanpa nyun sewu loh ya, tanpa dibimbing guru makhluk. Ada loh Pak. Lu nggih, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, tapi dong, ngerti dong ya? Ada. Iku nek cara bahasa syarat, lu jane gurumu iku sing mulang Nabi Khidir. Lah ngoten ngoten. Pak, ayo diresapi. Kalau sing melayani kita semua dalam urusan apapun itu Allah. Sadar gak nyadar, Allah telah membimbing jenengan. Langsung Allah sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Sebab innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu selalu meliputi segala hal sesuatu. Jikalau sesuatu itu tidak Allah liputi, nggak akan pernah sesuatu itu bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata. Jikalau saya kembalikan aslinya, guru sampean kali kula yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sing sampean puja. Sampai Gusti Allah dawuh ngeten. Wahai si A, apa kamu kok ngereken cocotane kelason? Lapo dirimu kok hambakan terhadap kelason? Kok pujakno terhadap kelason? Lah wong aku bendino tiap saat dan waktu melayani dirimu kau campakkan. Kok cik ndelodoke ya? Ya apa? Bahasa Indonesia kok cik ndelodoke ya? Kok kurang ajarnya kamu sama aku? Kelason itu makhluk. La yanfa wala yadur. Enggak iso kelason itu memberikan manfaat nolak bahaya. Ora iso. Sing iso cuman aku. Yang bisa cuman aku. Ngapain kamu itu kok curahkan dirimu kepada kelason? Kelason itu makhluk. Bisa apa? Kalau kau mau, hei si A, lihatlah aku. Aku selalu bersamamu. Kau sakit, aku yang menunggu. Gak kira kelason nunggoi. Gak kira. Kau bahagia
aku yang membikin. Kau bisa makan, aku yang membikin. Apapun aku yang membikin. Kok yo gak pantesnya kamu itu ya lari dari aku menuju lari pada klason. Ini taruhan Pak, taruhan kita semuanya. Jangan sampai kita itu menuhankan yang bukan Tuhan. Jangan kita memuja yang bukan Tuhan. Jangan kita memuji, menghormat pada yang bukan Tuhan. Sudah jelas, alhamdulillah utawi sekabai pujalan puji iku lillahi hanya milik Allah. Inilah risalah yang wajib harus kami sampaikan. Urusan seneng gak seneng itu memang sudah resiko. Wis memang manusia ada dua golongan, mayahdil wa minhum man hadallah. Yang kedua wa minhum man haqqat, masih bersikukuh untuk tidak mau menerima. Biarin. Saya cuma berharap mudah-mudahan itu proses beliau sebelum meninggal beliau sudah dalam keadaan sadar mekaten. Oke, satu kali Bu, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki dalem Gus sepindah ngikuti pengajian panjenengan. Niki nyuwun disemerepaken penjelasannya panjenengan niku sampun paham. Tapi masalah berkholpat zikir kalian bersolawat niku mana yang didahulukan? Ngoten nggih. Nggih, sampun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang belum mengenal dinut tauhid, mesti sholawat iku larinya untuk Kanjeng Nabi. Makhluk. Apa sih sholawat? As-sholawatu jam'un minas sholah. Bimakna ad-du'a. Menghadap. As-sholawah jamak dari as-sholah. As-sholah bimakna ay ad-du'a. Ad-du'a bukan arti minta tapi menghadap. Ud'uni madepo sira ni ing ingsun. Sebelum kau minta temui aku dulu. Sebab aku yang memiliki sesuatu semuanya. Syaratnya kau akan mendapatkan apa yang kau minta, biar sah temui yang memiliki tadi. Artinya apa? Orang berdoa wajib makrifat pada Allah. Wajib ketemu sang pemilik dulu. Setelah itu baru ngomong, Gusti, kula nyuwun iki Gusti. Nyuwun sewu Pak. Gak usah jauh-jauh Allah, tonggo teparu kita, ya tak? Minta terhadap kita, misalnya kates, ada bayam, ada apa, ngomong dulu. Nyun sewu, yakin dalam hati sampai gak berat, gak muring-muring. Beda, gak nemui kita langsung ngetepil pelem. Apalagi bawa gelang sing menek. Niku gak minta Pak, merampok itu. Sampai tahu, aku yakin sampai akan marah. Artinya, etika kita pada Allah harus kita utamakan akhlak ilahiyah dulu. Apa? Temui Allah dulu karena Allah yang miliki. Kalau sudah ketemu baru bilang, oh, Gusti, kalau nyuwun ngeten lah, jenengan lho Pak gak kira isok ngomong. Sebab sadurunge sebelum jenengan ngomong iku wis diomong. Gusti Allah, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Ngomong ngeten. Cung, aku wis ngerti karepmu, Cung. Wis kana mulia. Mana? Lah, gak enak nggih. Artine orang yang sudah hatinya detik-detik
detik di makrifat gak wani njaluk. Mboten saged. Lah Gusti Allah pun tahu Niki lah Pak, perbedaan antara golongan kita ahli syuhud dan ahli hijab, cara berdoa beda. Nek cara bahasa syariat sama, Allahumma, cuman bahasa hatinya nggak sama. Nah. Terus ketika saya sudah mengenal dinut tauhid, mana yang lebih kudahulukan antara sholawat atau zikir? Pak, tadi saya katakan as-sholawatu jam'um minas sholah bimakna ad-du'a. Ad-du'a arti Indonesianya adalah menghadap. Terus zikir sama, sadar diri bahwasanya semua itu adalah Allah, itu ya juga bimakna menghadap. Nek masalah bacaan secara lesan terserah. Yang penting hati sampean itu yang terpenting. Ingat, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Al-Hikam. Bagusi laku dohir, doa tadi lo ya, atau dikir apakah baca salawat ini secara lesan. Ini akan bagus di mata Allah dengan nilai yang sama, tergantung keadaan rohaniah sampean ya nopo. Ini akan baik apabila keadaan hati jenengan bersumber dari kolbin min kolbin zahid, hati yang bersih dari tendensi apapun. Ibarat wong salat, ojo sampak kuwi ben disawang wong, ojo sampak ningati arep-arep surga pahala, karena itu tendensi makhluk. Yang namanya lillahi ta'ala, dirimu sudah tidak merasa dirimu bisa melakukan semua karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Mekaten sampun ngoten mawon. Nggih. Wis mugi sedaya napa ingkang Allah gelar dadosa jenengan kalih kula estu-estu dikuatkan iman tauhid sampeyan. Al-Fatihah.